Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda qarara wa ahata bi'ashri sab'is samawat walladzi khalaqal hayata liyabluwana wa kataba 'alaina al-mamat. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan yaliqu bi jalali dzat wa kamalis sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait dan kepada para sahabat serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Khususnya salawat ini kita sampaikan kepada beliau pada hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hambanya yang dekat dengan beliau di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada seorang ulama, Hasan al-Basri. Beliau Umar bin Abdul Aziz meminta nasihat kepada Hasan al-Basri, memberikan sebuah permohonan nasihat kepada Hasan al-Basri. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, ijma'li bi'ijaz baina amray dunya wal akhirah. Mohon himpunkanlah untukku dengan ringkas antara urusan dunia dan akhirat. Maka Hasan al-Basri memberikan jawaban, sebuah surat nasihat yang sangat berharga, yang panjang lebar. Di antara kutipan nasihat Hasan al-Basri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah innamad dunya hulmun. Sesungguhnya dunia itu hanyalah mimpi. Wal akhiratu yaqdah. Dan akhirat itu adalah nyata. Wal mautu mutawassitun. Dan kematian itu adalah pertengahan, penghubung antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa nahnu fi adghathi ahlam. Sementara kita semua ini berada pada mimpi yang melenakan. Man hasaba nafsahu rabiha. Barang siapa yang bermuhasabah, mengevaluasi dirinya, maka dia mendapatkan keberuntungan. Wa man ghafila anha khasira. Dan barang siapa yang lalai, tidak pernah mengevaluasi dirinya, maka dia adalah orang yang rugi. Wa man nadhara fil awaqibi naja. Barang siapa yang selalu memperhatikan dampak-dampak, akibat-akibat dari perbuatannya, maka dia adalah orang yang selamat. Wa man ata'a hawahu dhalla. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia adalah orang yang tersesat. Wa man halima ghanima. Siapa yang bijak, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa man khaufa salima. Dan barang siapa yang memiliki rasa takut, maka dia adalah orang yang selamat. Wa man i'tabara absar. Barang siapa yang mampu untuk mengambil pelajaran dalam hidup,
maka dia adalah orang yang bisa melihat. Wa man absara fahima, barang siapa yang bisa melihat, yang bisa mencerna, yang mengambil pelajaran, maka dia akan bisa memiliki pemahaman. Wa man fahima alima, siapa yang memiliki pemahaman maka dia memiliki ilmu. Wa man alima amila, dan barang siapa yang berilmu maka dia bisa beramal dengan baik. Fa idza zalta farji, apabila Anda tergelincir maka kembalilah, bertaubatlah maksudnya. Wa idza nadimta fa aqli, dan apabila Anda menyesal maka berhentilah melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa. Wa idza jahilta fas'al, apabila Anda tidak memiliki pengetahuan, tidak tahu tentang suatu urusan, maka bertanyalah. Wa idza ghadibta fa amsik, dan apabila Anda marah maka hendaklah tahanlah, bersabarlah. Jamaah sekalian, ini adalah potongan dari sekian panjang nasihat yang disampaikan oleh seorang alim ulama besar, yaitu Hasan al-Basri, kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana nasihat ini adalah juga diperuntukkan kepada kita semuanya. Diawali nasihat ini adalah dengan mengingatkan kepada kita semuanya, innamad dunya hulmun, sesungguhnya dunia itu adalah mimpi. Apapun yang kita perankan di dunia ini, apakah kita yang menjadi pejabat ataukah rakyat biasa, apakah kita yang kaya ataukah miskin, apakah kita yang berada atau serba kekurangan, maka semua itu adalah merupakan mimpi. Mimpi yang tidak sebenarnya. Wal akhiratu yaqdha, dan kehidupan akhirat itu adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan. Mimpi tentunya ada batasnya. Wal mautu mutawasitun, kematian itulah yang membatasi, yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang sejati, yaitu akhirat. Oleh karena itulah jamaah sekalian, apabila kita menyadari bahwanya kehidupan dunia ini adalah hanya sekedar mimpi atau merupakan sandiwara, merupakan drama, bukan kehidupan yang sebenarnya, maka kita tidak boleh lalai. Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia adalah tidak lain kecuali hanya sebatas kesenangan yang membuat kita lalai. Maka oleh karena itulah kita sadari kehidupan dunia yang sementara, dan apapun yang kita perankan di dunia ini adalah merupakan konsekuensi nanti yang akan kita terima di akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, yang abadi, yang sebenarnya. Kemudian wa nahnu fi adghafi ahlam, kita ini berada pada mimpi yang terlenakan. Ibarat orang tidur, ini kita dalam kondisi mimpi yang sangat melenakan. Kita tertipu oleh adanya mimpi tersebut. Maka kewajiban kita adalah man hasaba nafsahu rabiha, orang yang bisa mengevaluasi dirinya, senantiasa bermuhasabah, terus mengevaluasi dirinya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nantinya dihisab oleh Allah Ta'ala pada yaumul hisab. Kalau kita sering mengevaluasi diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan. Apakah hari-hari kita ini sudah terwarnai dengan kehidupan atau dengan niat-niat yang ikhlas, niat-niat yang baik dalam hari-hari kita, aktivitas kita? Apabila sudah, maka alhamdulillah. Kalau belum, maka mari kita tata niat bersama. Baik itu kehidupan kaitannya dengan muamalah, ketika kita niatkan untuk ibadah ikhlas karena Allah, maka itu akan berpahala. Ada orang yang keluar rumahnya pagi-pagi bekerja, tujuannya adalah dunia. Waktu yang dihabiskan sama, pagi sampai sore, bahkan sampai petang. Tapi ada yang keluar rumah sama-sama bekerja, namun dia adalah lillahi ta'ala, untuk menghidupi istrinya, anaknya, ikhlas karena Allah, maka nilainya itu adalah fisabilillah. Dia mendapatkan pahala dengan waktu yang telah dialokasikan itu. Sama-sama waktu yang dialokasikan, tapi karena niat yang berbeda, maka menghasilkan dampak yang berbeda pula. Mari kita evaluasi bersama setiap waktu, setiap saat. Wa man wafila anha khasira, orang yang lalai dari bermuhasabah, maka dia nantinya akan mendapatkan kerugian.
Ibarat orang berdagang, dia tanpa pikir panjang mengeluarkan modal yang sekian banyak, tidak berpikir tentang peluang dan akibatnya, peluang dan ancamannya, hanya sekedar mengeluarkan uang yang sekian banyak, maka dia akhirnya mendapatkan kerugian. Dan dalam perspektif Muslim itu adalah seperti orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang semula dia merasa kebaikannya sangat banyak, tetapi akhirnya dia bangkrut, tidak mendapatkan dampak baik apapun nanti di akhirat, karena dia suka mencaci sana, omongannya suka menghina sana, menghina sini, suka provokasi, maka kebaikannya itu akan diambil oleh orang lain. Wa man nadzara fil awaqibi naja, orang yang suka untuk merenungkan, melihat segala sesuatu dampak akibat dari apa yang dia kerjakan, maka dia bisa selamat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya itu adalah orang yang orang lain merasa selamat, aman dari kalimatnya dan juga dari perbuatannya. Orang lain merasa nyaman apabila berinteraksi dengan kita, itulah orang mukmin yang sebenarnya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang yang walaupun dia mengaku muslim tetapi tetangganya, orang lain tidak merasa aman dari kalimatnya, dari perbuatannya, maka dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'ahu dhalla, siapa yang mentaati hawa nafsunya, maka dia tersesat. Nafsu ini memiliki ciri khusus yang spesifik. Ada yang mengibaratkan nafsu itu seperti anak kecil. Apabila dituruti maka tidak ada hentinya. Kalau kita punya anak, punya cucu misalnya, tidak dihentikan sesuatu yang barangkali membahayakan baginya, maka terus dia tidak mengetahui dampak bahaya dari perbuatannya. Nafsu kita juga seperti itu, ketika dituruti terus menerus, tidak ada pembatasan, tidak ada pengekangan, maka akan berdampak luas dan akan membabi buta, tidak bisa kita bendung nantinya. Waman halimah wanima, siapa yang punya sifat yang bijak, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Berhati-hati, waspada dalam kehidupan ini. Al-hilmu sayyidul akhlak, sifat bijak itu adalah merupakan akhlak yang utama, tidak gerusa-gerusu. Al-ajal minasyaiton, terburu-buru itu adalah merupakan kebiasaan syaitan. Maka segalanya harus kita nikmati dengan khusyuk, dengan sesempurna mungkin, khususnya dalam hal ibadah sholat kita misalnya. Wa man khofa salima, siapa yang memiliki rasa takut maka dia selamat dalam kehidupan ini. Wa man itabara absara, siapa yang mampu mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, maka dia bisa memiliki basirah, memiliki mata hati yang tajam, memiliki ilmu dan keyakinan yang mampu membedakan antara hak dan batil. Wa man absara fahima, siapa yang memiliki basirah, mampu memiliki penglihatan yang tajam tersebut, maka dia memiliki pemahaman yang baik. Wa man fahima alima, siapa yang memiliki pemahaman yang baik, dia memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang baik. Wa man alima amila, siapa yang memiliki ilmu, maka dia bisa beramal dengan tepat. Kita beramal khususnya dalam ibadah harus punya ilmu. Dalam muamalah juga demikian, harus punya ilmu, yang dengan itulah insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa tidak lepas dari hukum-hukum Allah SWT. Fa idza zalta farji, apabila kita mengalami sesuatu yang tergelincir, apakah dosa kemaksiatan, maka kita segera kembali bertaubat kepada Allah SWT. Wa idza nadimta fa aqli, apabila kita menyesal karena kita tahu perbuatan dosa itu harus kita sadari kesalahannya, dosanya, kemudian kita sesali dan kita berjanji tidak mengulangi lagi, maka kita berhenti dari kebiasaan tersebut. Wa idza jahilta fas'al, kalau kita tidak punya ilmu maka bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak memilikinya. Wa idza ghadiba fa amsik, apabila engkau marah maka hendaklah ditahan. Ketika kita marah dalam kondisi bicara, maka lebih baik kita diam. Apabila kita marah dalam kondisi berdiri, maka sebaiknya kita duduk. Kalau tidak bisa, maka berbaring. Kalau kita marah, maka sebaiknya kita berwudu, dan begitu pula seterusnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang lain bisa kita ambil di sini adalah betapa ada interaksi yang akrab antara umarok dan ulama,
antara pemimpin dan para ulama, antara orang yang diberikan amanah kekuasaan dengan orang-orang yang memiliki keilmuan. Imam Ghazali memberikan pesan bahwasanya harusnya hubungan antara pemimpin dan ulama itu adalah seperti hubungan murid dan gurunya. Karena pemimpin ketika mengendalikan masyarakat itu harus memiliki pengetahuan, mengetahui hukum-hukumnya. Dan yang tahu tentang hukum itu adalah para ulama. Sehingga para pemimpin harus bertanya kepada para ulama seperti murid bertanya kepada gurunya. Maka seharusnya pemimpin memposisikan ulama seperti gurunya, bertanya apabila tidak tahu, apabila tidak memiliki hukum atau mengetahui sesuatu halal haramnya, maka bertanya kepada ulama. Itulah seharusnya hubungan antara ulama dan para umara itu. Kemudian di pesan yang lain Imam Ghazali juga memberikan sebuah kalimat yang bagus, wal mulku watinu ya umani. Antara kekuasaan dan agama itu masing-masing saling terkait, keduanya saling terikat. Fatinu aslun wasultanu harisun. Agama itu adalah seperti pondasi, sementara kekuasaan, penguasa itu adalah seperti penjaganya. Wa ma la aslalahu famahdumun. Sesuatu yang tidak ada pondasinya maka akan runtuh, akan hancur. Wa ma la harisalahu fadha'i. Sesuatu yang tidak ada penjaganya maka akan hilang. Seharusnya seperti itu ya. Komunikasi, interaksi antara umara, para pejabat, para penguasa dengan ulama saling terkait, saling membutuhkan. Ad-din ini adalah mewakili ulama tadi. Ulama yang memiliki kapasitas dalam bidang agama adalah aslun, pondasinya, dasarnya. Sesuatu yang tidak berdasar, yang tidak ada pondasinya maka runtuh. Jadi kalau ada pendapat ataupun opini-opini di masyarakat bahwasanya agama itu nomor sekian, kita urusan dunia tidak perlu kaitan dengan agama, ini pemikiran-pemikiran yang merusak. Karena segala sesuatu yang tidak dilandasi dengan agama maka seperti bangunan tanpa pondasi akan gampang hancur. Dan juga apabila agama ini tidak dilindungi oleh penguasa, tidak dilindungi dengan kebijakan yang baik, dengan undang-undang dan aturan yang baik, maka agama ini akan lalai, akan hilang, akan dilupakan dan ditinggalkan oleh pemeluknya. Maka semuanya saling terkait, saling terikat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebenaran, dalam kebaikan, kita dan keluarga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minat tilawati wal ihkim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.